Perbandingan sosial atau social comparison adalah suatu adaptasi sosial kognitif yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Teori mengenai perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger. Menurut teori ini, proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Awalnya, dalam pandangan Festinger, ada dua hal yang cenderung diperbandingkan manusia, yaitu pendapat atau opinion dan kemampuan atau ability. Menurut Festinger, setiap orang mempunyai dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Dengan cara itulah seseorang dapat mengetahui benar tidaknya pendapat yang ia miliki dan ia juga dapat menilai kemampuannya dengan lebih akurat. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa manusia dapat membandingkan diri dengan orang lain tidak hanya sekedar dalam hal pendapat dan kemampuan, namun juga dalam hal emosi, keyakinan, tata cara, kesehatan, kepuasan hidup, kekayaan, dan berbagai hal lainnya. Secara lebih khusus, menurut Crawford dan Unger, perempuan lebih sering melakukan perbandingan sosial dalam hal penampilan fisik, sedangkan laki-laki lebih sering membandingkan pencapaian yang telah ia peroleh. Baiklah, selanjutnya mengenai kapan dilakukan. Kapan sih dilakukan perbandingan sosial dalam kelompok ini? Menurut Festinger, dikutip oleh Sarwono tahun 1987, ia mengatakan bahwa seseorang akan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain pada saat tidak ada standar ketepatan yang dapat ia gunakan. Dengan kata lain nih, seseorang akan menggunakan ukuran yang objektif atau realitas objektif atau fakta yang sudah ia lihat sebagai dasar penilaian selama ada kemungkinan untuk melakukan hal itu. Tetapi, kalau kemungkinan itu tidak ada, maka orang akan menggunakan pendapat atau kemampuan orang lain sebagai ukurannya, sebagai tolak ukur, maksudnya seperti itu. Dan saya akan mengambil contoh. Terdapat pada orang yang baru pertama kali memasuki sebuah restoran Prancis dengan konsep fine dining. Jadi kenapa diambil contoh ini? Penjelasannya yakni ia bingung nih menghadapi beragam peralatan makan yang sudah disusun sedemikian rupa. Dalam hal ini ia tidak memiliki realitas objektif untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia mengacu kepada realitas sosial. Caranya bagaimana? Caranya ia melihat ke sekelilingnya untuk mengetahui nih apa sih yang harus ia lakukan dengan hidangan dan peralatan makan yang tersaji di mejanya. Itulah tadi penjelasan kapan dilakukan dan contohnya. Selanjutnya yaitu dua cara perbandingan sosial yang dapat dilakukan oleh individu untuk melakukan perbandingan sosial dalam kelompok. Jadi pertama itu ada dengan cara membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki level yang lebih rendah dalam hal yang dibandingkan. Jadi perbandingan ini disebut dengan downward comparison. Itu tadi cara perbandingan sosial yang pertama. Dan cara perbandingan sosial yang kedua yakni dengan membandingkan diri dengan orang yang memiliki level di atasnya. Jadi kebalikan dari downward comparison tadi. Dan ini disebut dengan upward comparison. Motif-motif teori perbandingan sosial. Menurut teori ini, setidaknya ada 3 motif yang menjadi dasar dari proses perbandingan sosial, yakninya evaluation, improvement, enhancement. Yang pertama, evaluation. Baron dan Bime tahun 2003 berpendapat bahwa manusia cenderung untuk mempertanyakan apakah dirinya baik atau buruk dengan cara melakukan self-evaluation.
Dan sumber informasi utama yang relevan dengan self-evaluation adalah orang lain. Festinger mengatakan, jika seseorang akan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri dengan cara melakukan perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Karena menurut orang itu, tidak ada lagi perbandingan lain yang objektif. Yang kedua, improvement. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gibbons dan Bung tahun 1999, seseorang akan menggunakan informasi sosial untuk memfasilitasi self-improvement sesuai dengan hipotesanya. Unidirectional drive outward, di mana terdapat dorongan untuk melakukan perubahan yang searah, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik yang hanya terjadi dalam hal perbedaan kemampuan dan tidak terdapat dalam hal perbedaan pendapat. Menurut Corcoranet tahun 2011, untuk memperoleh informasi dan petunjuk mengenai cara untuk melakukan improvement, seseorang akan mencari perbandingan, terutama dengan standar yang lebih tinggi, yaitu orang lain yang lebih baik dari dirinya. Yang ketiga, enhancement. Motif berikutnya dari perbandingan sosial adalah self-enhancement. Menurut Gibbon dan Bang tahun 1999, tidak ada diskusi yang eksplisit dalam artikel Festinger mengenai self-enhancement. Biasanya, self-enhancement ini didefinisikan sebagai perbandingan yang ditunjukkan untuk meningkat self-esteem atau self-concept. Dampak perbandingan sosial. Perbandingan sosial yang dilakukan secara downward dapat memperkuat diri, meningkatkan self-esteem, dan mengurangi stres. Sedangkan perbandingan sosial yang dilakukan secara upward dapat meningkatkan diri, khususnya dalam aspek yang diperbandingkan. Jadi dengan melihat bahwa ada orang lain yang mampu melebihi dirinya, seseorang dapat terpacu untuk melakukan perbaikan atau pengembangan diri. Namun untuk dapat mencapai tujuan ini, orang lain yang menjadi acuan perbandingan harus berada dalam rentang yang masih mungkin tercapai oleh orang yang membandingkan diri. Jika tidak, perbandingan sosial yang dilakukan malah tidak akan mendorong orang untuk meningkatkan diri, karena sudah merasa tidak mungkin dapat mencapai posisi yang sama dengan orang yang dijadikan acuan tersebut. Kelompok yang dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan diri ini disebut dengan kelompok acuan atau reference group. Secara khusus, Wheeler menyebut bahwa perbandingan sosial dengan menggunakan kelompok acuan yang levelnya dalam aspek yang diperbandingkan masih mungkin dicapai sebagai unidirectional drive upward comparison. Festinger sendiri berpendapat bahwa manusia cenderung melakukan unidirectional drive upward comparison. Menurutnya, kalau boleh memilih, seseorang akan memilih orang lain yang pendapat atau kemampuannya mendekati pendapat atau kemampuannya sendiri untuk dijadikan pembanding. Oleh sebab itu, kebanyakan orang cenderung memilih teman sebaya atau rekan-rekannya sendiri untuk dijadikan sumber perbandingan. Karena umumnya, mereka masih berada pada rentang yang sama dengan dirinya sendiri dalam aspek yang diperbandingkan. Pengukuran. Perbandingan sosial ini dapat diukur dalam dua aspek, yaitu melihat frekuensi, seberapa sering seseorang melakukan perbandingan sosial, dan konsekuensi, dampak atau pengaruh dari perbandingan itu terhadap diri orang tersebut. Jadi, dengan melihat cara perbandingan sosial ini dilakukan, yaitu secara upward dan downward, maka ada 4 hal yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan sosial. Pertama, seberapa sering seseorang membandingkan diri dengan orang lain
yang dianggapnya memiliki level yang lebih tinggi dalam hal yang diperbandingkan. Hal ini disebut sebagai frekuensi perbandingan sosial secara upward. Kedua, seberapa sering seseorang membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya memiliki level yang lebih rendah dalam hal yang diperbandingkan. Hal ini disebut sebagai frekuensi perbandingan sosial secara downward. Ketiga, dampak atau pengaruh perbandingan sosial yang dilakukan secara upward. Hal ini disebut sebagai konsekuensi perbandingan sosial secara upward. Keempat, dampak atau pengaruh dari perbandingan sosial yang dilakukan secara downward. Hal ini disebut sebagai konsekuensi perbandingan sosial secara downward.